Halo semuanya, nama aku Lala. Kali ini aku bakal sharing ke kalian gimana sih caranya ngerawat rambut keriting alami biar lebih sehat dan pola keritingnya lebih keluar gitu. Sebenarnya aku juga masih belajar, cuman di sini aku mau sharing ke kalian pengalaman aku selama kurang lebih 8 bulan ngerawat rambut keriting aku tanpa catokan atau tanpa catokan atau smoothing kayak gitu. Jadi langsung aja ya. Step yang pertama, teman-teman sebaiknya stop using straightener, stop pakai catokan, please, please banget ini. Ini step awal, fondasi. Misalnya teman-teman mau start taking care of your curly hair. Soalnya smoothing atau blow drying itu tuh rusak pola rambut dan lama-kelamaan bikin rambut kalian itu bakal frizzy and kering dan susah diatur gitu. So this is the first step that you should do, and you don't have to completely quit straightening your hair. Just reduce your usage. Okay? Step yang kedua, ini buat kalian yang suka ngewarnain rambut, sebaiknya berhenti dulu ngewarnain rambut, apalagi bleaching, karena bleaching it kills your hair literally. Jadi misalnya teman-teman mau ngewarnain rambut lagi, wait until it gets healthier, dan ketika kalian udah tahu gimana sih cara rawatnya rambut keriting dan rambut berwarna, kalian bisa start coloring your hair again. Step yang ketiga, kalian harus rajin-rajin maskeran atau deep conditioning your hair at least once a week. Jadi itu sebenarnya deep conditioning bisa kalian lakuin sebelum atau sesudah keramas. Dan kalau aku sih, I prefer to do it before I shampoo my hair because it's just so much easier. Kalian juga nggak harus beli, kalian bisa bikin masker rambut sendiri di rumah. Kalau aku dulu pakai resepnya Kak Gracia Indri, nanti aku kasih linknya di bawah ya. Step yang keempat yaitu sebaiknya kalian jangan keramas setiap hari. Kenapa? Karena keramas setiap hari itu sebenarnya bisa bikin kulit kepala kalian kering dan rambut kalian juga bakal kering. Apalagi rambut keriting ya kan? Rambut kita kan berkelok-kelok, and it makes the natural oil in our scalp not so well distributed. That's why you must not wash your hair every single day. Step yang kelima yaitu kalian sebaiknya mengganti handuk yang biasa kalian pakai ke microfiber towel kayak gini. Kalau misalnya kalian nggak punya, kalian juga bisa pakai t-shirt atau kaos yang bahannya cotton t-shirt. Soalnya handuk yang biasa kalian pakai itu it's too harsh for your hair dan bisa bikin rambut kalian patah dan rontok. Makanya you should change your towel, okay? Another thing is that microfiber towel ini bisa mengeringkan rambut kalian jauh lebih cepat. Dulu aku beli ini di Shopee, harganya sekitar 100 ribuan. Even though it's so expensive, it's really worth it for me and I really like it. Ya, you don't have to buy it actually. You can also use your t-shirt and it works just fine. Step selanjutnya yaitu kalian bisa ganti shampoo yang biasa kalian pakai ke shampoo yang gak ada sulfate-nya dan juga conditioner yang silicone free. Kenapa? Yang pertama, ini sebenarnya agak complicated sih, but basically SLS, biasanya tuh di ingredientnya ada tulisan SLS atau sodium lauryl sulfate, itu sebenarnya cleansing agent and it can strip your hair's natural oil. Dan misalnya kalian pakai itu setiap hari, itu bisa bikin rambut kalian frizzy dan kering. Nah, kalau silikon biasanya itu ada di conditioner. Sebenarnya silikon itu bagus, it makes some kind of film, a coat on your hair, dan itu bisa bikin rambut kalian look so shiny. Tapi sebenarnya it's a lie, because it can also prevent the moisture that we want to put in our hair. Sebelum aku lanjut ke step berikutnya, aku mau mention sedikit ke kalian tentang Curly Girl Method atau CGM yang diciptakan oleh Lauren Massey. Jadi CGM itu semacam cara-cara ngerawat rambut keriting kayak gitu ya. Aku juga sebenarnya belum baca bukunya sih, cuman selama sekitar 8 bulan ngikutin Curly Girl Community di Instagram itu aku lihat peraturannya emang agak strict ya, kayak gitu. Salah satunya nggak boleh pakai sampo yang ada sulfatnya sama sekali, dan nggak boleh ngewarnain rambut, nggak boleh nyisirin rambut. Aku lupa bahas masalah nyisir rambut keriting. Sebenarnya di Curly Girl Method nyisir rambut keriting tuh haram hukumnya, apalagi pas lagi kering ya kan, soalnya bisa bikin ngembang dan frizzy banget. Cuman kalau aku suka nyisir rambutku
pas sebelum mau keramas, atau misalnya aku pengen look yang ngembang kayak gitu sih, aku suka. Cuman misalnya kalian pengen keriting kalian itu divine dan kebentuk, jangan nyisir rambut kalian pas lagi kering. Nyisirnya pas mau keramas aja atau pas lagi basah, dan itu pun pakai sisir yang giginya jarang kayak gitu. And I just do whatever works for my hair, karena ya aku sebenarnya masih pakai sampo yang ada sulfatnya, karena kita tahu sendiri kan ya Jakarta, aku nggak di Jakarta sih, maksudnya di Indonesia itu kan panas cuacanya, dan misalnya kalau kita nggak pakai sampo yang ada cleansing agentnya, rasa kotor aja gitu kalau misalnya nggak pakai sampo yang ada SLS-nya itu kayak gitu. Nah, kalau aku sih, aku masih pakai sampo yang ada sulfatnya, cuman it's not harsh sulfate. Aku pakai produknya Giovanni, Tea Tree shampoo kalau nggak salah, aku nggak bawa produknya. Aku waktu itu beli pas di Belanda, dan dia itu milk cleansing. Jadi dia ada sulfatnya tapi nggak harsh gitu, makanya aku seneng banget sama produk itu. Nah, kalau conditioner, aku pakai produknya Eternal Leaf. Itu bagus banget sih. Dia produk lokal, tapi juga samponya free sulfate, dan conditionernya juga free silikon. Kalau samponya aku belum pernah nyoba, cuma conditionernya aja. Kalau aku saranin ke kalian sih, kalian bisa pakai shampoo-shampoo mainstream yang ada di rumah, yang udah kalian punya itu sekitar seminggu sekali lah. Dan ya, sisanya kalian bisa pakai shampoo yang gak ada sulfatnya kayak gitu. Step berikutnya yaitu scalp massage atau memijat kulit kepala kalian secara teratur. Memijat kulit kepala kita secara teratur pakai oil-oil tertentu itu bagus banget guys, banyak banget manfaatnya. Salah satunya itu bisa mempercepat pertumbuhan rambut, terus memperkuat akar rambut, bisa juga melancarkan sirkulasi darah di kulit kepala kita. Biasanya aku scalp massage setiap sebelum tidur atau sebelum keramas, dan aku selalu pakai oil. Salah satunya ini, tea tree oil. Aku beli ini di Shopee, dan ini tuh bagus banget misalnya kalian punya flaky scalp kayak aku. Soalnya dia itu punya antifungal sama antibacterial so it's really helpful for your hair. Dan aku juga biasanya pakai coconut oil, avocado oil, grape oil, dan I just try whatever oil I can find. Jadi teman-teman bisa nyari oil di Shopee. Aku selalu beli di Shopee, and just try any oil and find what works best for your hair. Dan step terakhir yang pengen banget aku tekenin ke kalian, yaitu kalian harus sabar. It really takes time, so be patient. Aku pertama kali transitioning to natural hair itu sekitar bulan Juni, dan itu belum rajin-rajin banget lah ya, kadang masih pakai sampo sulfate, terus pakai catokan dan segala macam kayak gitu. Aku juga harus motong rambut aku, big chop. The rest of my curly hair story I'm gonna make another video about it, karena kalau diceritain bakal panjang. Tapi basically waktu itu aku harus potong rambut dan membiarkan dia buat tumbuh lagi, terus potong lagi sampai 2 kali, dan sampai sekarang bisa ya lumayan kayak gini, walaupun masih banyak yang aku harus pelajari juga kayak gitu. So please be patient and do not quit, because it will happen to you. You just have to take care of your hair religiously, and do not compare your hair to anyone else's hair, because every hair is different, every hair is unique. Segitu dulu aja ya guys videonya. Misalnya kalian ada saran atau pertanyaan, bisa langsung komen di bawah atau DM Instagram aku. Maaf misalnya videonya masih campur-campur bahasanya, soalnya kadang aku lupa antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Okay, see you next time ya. Bye-bye.